pagi Sobat Tani, hari ini BPP Sri Handayani bersama KTNA Kecamatan Wonosobo akan mengadakan pertemuan rutin Rebo Pahing yang dilaksanakan di pembibitan akar nuswantara. Yuk kita ikuti pertemuan KTNA Rebo Pahing pagi hari ini. Kita akan menuju area pembibitan ke tempat pertemuan KTNA. Kali ini materi yang akan dibahas adalah tentang mekanisasi pertanian. Kita sedang menuju lokasi pertemuan di saung yang ada di lokasi pembibitan. Yang kami hormati Ibu Koordinator PPL Sri Handayani, yang kami hormati Bapak Ketua KTNA Kecamatan Wonosobo. Permasalahan di pertanian di Kecamatan Wonosobo ini kaitan dengan kurangnya tenaga kerja, sehingga mau tidak mau kita harus menggunakan alat mesin sehingga pekerjaan bisa kita atasi. Kapan-kapan kalau greenhouse, smart greenhouse-nya sudah selesai, kita nanti bisa ke sana, Pak. Greenhouse-nya itu bisa nyiram sendiri, saged nyemprot sendiri, saged ngitung kebutuhan pupuk sendiri, tidak usah tidak usah maju dewe, mesin semua yang maju. Bapak coba tanya kepada yang ngasih bantuan atau yang membuat kultivator cakar baja. Mas fungsinya ini apa-apa wae. Saya yakin mereka tidak 100%, bisa 30% tahu aja lumayan, Pak. Ini misalnya stangnya, ini roda depan. Ini yang namanya rotavator, Pak. Rotavator. Nah, kultivator kita yang quick, modelnya quick cakar baja, itu ada tambahan transfer gear, Pak. Nanti bisa kita lihat, kita nanti ada traktor yang di lapangan. Ada yang modelnya, kalau yang model Eropa itu langsung, Pak. Nah, langsung, jadi nanti di sini traktor ini langsung ke rotavator, Pak. Tidak pakai gear samping. Traktor sawah rata-rata itu tidak pakai gear transmisi ke belakang, Pak. Nah, fungsi dari rotavator yang ada di belakang ini adalah untuk membuat talenan, Pak, sebenarnya. Jadi misalnya tanah ini sudah dirotari, nanti yang di belakang ini yang ada sayapnya, Pak. Coba gambar naik. Nah ini, Pak, naik. Nah ini fungsinya. Nah ini implemen ini, Pak, itu namanya implemen. Ini fungsinya untuk membuat parit, Pak, talen. Fungsi sebenarnya, saya bicara fungsi sebenarnya. Cuman karena kebiasaan kita ini disebut ini nggak bedingan. Sebenarnya beda, Pak. Karena kalau parit ini kita bentuk, kemudian di sini juga parit kita bentuk, jadilah bedingan. Untuk pengolahan tanah berbeda, Pak. Nah, naik. Oh. Nah, pisau seperti ini bisa dikatakan untuk olah dalam, Pak.
Berbeda dengan next sedikit. Yang ini. Nah, yang ini beda lagi, Pak. Di sini kan ada tabungnya, Pak. Itu biasanya digunakan untuk ngolah dangkal, untuk matun gigingan yang agak lebar itu, Pak, untuk ngesrik itu. Nah, kadang-kadang kita ngolah lahan ini dipakai untuk rotari, bajak, Pak, atau apa itu, Pak. Sehingga kedalaman kita hanya sekitar berapa, sekitar 5 sampai 12 cm aja. Itu pun dengan PK yang rata-rata di sini hanya 5,5. Karena ini pasti ketahan sama tabungnya, drumnya ini, Pak. Nah, ini misalnya ini drum, kan pisaunya hanya gini tuh, Pak. Pasti ketahan. Tapi kalau ini kecil, agak dalam. Inilah yang membedakan kedalaman tanah sama ini. Udah bisa dipahami ya masalah pisau ya, Pak ya. Nah, bagaimana dengan kekuatan mesin di sini, Pak? Mesin di sini saya bilang tadi kalau 5,5 PK ya hanya dikalikan 2, sekitar 12 cm, Pak, kedalamannya. Kalau ini kita tingkatkan lagi, kekuatan ini bisa lebih dalam lagi. Jadi kita bisa menahan dan itu kita kerjanya enteng, Pak. Karena mesin jalan sendiri, Pak. Sambil ke depan kayak kerbau. Gitu, Pak. Jadi kerbaunya semakin besar, semakin rosok, maka yang di belakang semakin enteng, Pak. Kita bisa nunggangi kan gitu, Pak. Tapi kalau kebunnya kecil, kering, ya udah kita hanya ngangkat luku terus. Sama, Pak. Kekuatan kebunnya itu ada di sini, Pak. Ini yang bisa kita gonta-ganti. Kalau pengen rosok ya ini ya diganti, Pak. PK-nya diganti. Nah, 1 PK nanti tinggal harganya kalau nggak salah Kubota 1 jutaan, seperti itu. Jadi sampai di sini sudah paham, Pak, mengenai pisau dan PK ya. Jadi nek bantuannya kultivator resos dulu ya, memang benar bantuannya hanya sekelas 12 cm tadi. Makanya harus kita rubah sendiri menjadi kelasnya yang sekitar 15 sampai 20 cm. PK-nya kita naikkan dengan cara ini kita jual, kita ganti, tukar tambahan gitu, Pak. Ya tuh. Nah, Pak ya. Pakai tabung tadi pisaunya, Pak. Nanti kita mundut pisau yang ini. Kalau ini enggak ada, kita bisa bikin ke sambun. Saya biasanya bikin ke sambun yang kanan jalan bawah itu, Pak. Bawah itu. Nah, saya bisa lebih Pak, lebih kualitasnya lebih bagus. Kita bisa pesan lebih bagus. Nah, jadi kita bisa membayangkan panjangnya ini dengan yang di sini sudah beda, tekuannya sudah beda. Gitu. Nah, bagaimana kalau untuk sawah? Untuk sawah sebenarnya ada setelan yang lebih tinggi, Pak, yang di sininya nanti di gearboxnya itu. Kalau yang bawah itu untuk tanah-tanah kering. Tapi kalau untuk sawah ini nanti di setel mesinnya agak ke atas, ada sekitar 5 cm, Pak. Jadi mesin ini nggak tancap ke dalam air. Ini bisa digunakan untuk bajak basah, nggak apa-apa, Pak, bisa. Cuma nanti harus diangkat dulu. Iya, ada apa, Pak, namanya itu dudukan casingnya itu yang dinaikkan. Nah, anggota kita juga punya, bibit padi kita punya, alat-alat dari transporter, kombin, traktor, kultivator, transplanter, dan tambah lagi kita dapat alat pengeringan kapasitas 10 ton per 1 kali angkat. Dari bibit kita punya bibit unggulan khususnya di Kecamatan Kota, bibit Sri Kawung. Nah, makanya ini ayo kita pikir bareng-bareng kapan kita pengurus kecil berembuk untuk mengangkat bibit Sri Kawung